Karena kagak ada gunanya lu kerja keras memberikan ekstra, itu cuman bikin lu jadi stres sementara lu nggak dapat apa-apa. Nilai diri lu tuh nggak ditentukan oleh pekerjaan lu. Kaum rebahan ini itu adalah orang yang akan masuk posisi pertama yang bakal di PHK sama HRD. Ki, Embong mana? Jam segini belum siap dia. Oh iya mas, syuting Ruang Jernih ya? Oh iya, ini Mas Embong lagi rebahan nih. Lah, dia malah rebahan di situ. Sini Mong, kerja lo. Quiet quitting, quiet quitting. Ya Allah, lu serius amat kerja. Nyantai lah. Kerja keras, kerja sibuk, gaji segitu-gitu aja, stres iye. Hidup mesti seimbang, quiet quitting. Gaya lu quiet quitting. Kayak anak jaksel aja lu. Sini, lu jelasin ke gua. Apaan tuh? Lah, lu gak ngerti quiet quitting? Gua jelasin. Gangguin orang seneng aja sih, Lu serius amat sih kerja? Gaya. Santai. Lu tuh orang Bekasi aja banyak gaya lu. Jelasin ke gua, quiet quitting tuh apaan yang tadi lo omongin tuh gua kagak paham. Ini lagi ngetren, lu tuh nggak update banget sih. Yeah. Quiet quitting itu apa ya? Kerja seadanya aja lah, kagak perlu keras-keras. Tenggo cabut gitu ya. Karena kagak ada gunanya lu kerja keras memberikan ekstra, itu cuman bikin lu jadi stres sementara lu nggak dapat apa-apa, nggak sepadan gitu antara apa yang lu keluarkan dengan ekstra effort lu dengan apa yang lu dapat. Maka daripada lu kerja keras, kerja secukupnya aja, gaji lu juga segitu-gitu aja dan lu nggak stres. Jadi santai, lu kerjanya serius amat sih. Lu dapet istilahnya tuh dari mana? Gue baru denger soalnya tuh kayak gitu-gituan. Ini lagi rame di medsos. Lagi rame di medsos. Quiet. Nah, gue agak bingung tuh ngomongnya, agak susah nih, belibet nih. Quiet quitting artinya kalau secara literal itu adalah keluar diam-diam. Tapi itu maknanya sih metafora ya. Keluar diam-diam tuh artinya lu bekerja seadanya aja. Kalau bahasa Inggrisnya suka ada istilah lain namanya lying flat. Kaum rebahan. Ya kan, kerja santai. Iya. Ini muncul rame pertama kali tahun 2020. Di Cina ya. Katanya di Cina tuh rame orang-orang pada menjadi kaum rebahan, bekerja seadanya, dianggap sebagai perlawanan terhadap situasi kerja yang keras banget, yang eksploitatif banget gitu ya, atau ada istilah lain hustle culture banget. Waduh, hustle culture apa lagi nih? Bentar. Nih gue nemuin ini, tadi gue browsing nemu nih. Istilah ini diunggah pertama kali di bulan Juli ternyata, Bong. Tahun 2022 di TikTok. Yoi. Iya kan, di akunnya Zaid Lepin ya? Zaid Lepin. Nah ini, yang rame, like udah banyak, udah 480.000 ya? Yoi. 41.000, komennya udah 4.500-an. Lalu tagarnya itu jadi tagar tuh. Quiet quitting itu menyedot perhatian 17,4 juta penonton. Jadi ini lagi happening banget nih. Dan gue lihat juga ada komennya nih, Bong, dari Look at my face, ya kan? Nih gue terjemahin ya, takut kalau lu kagak ngerti nih ya. Anjrit. Gue udah menjalankan quiet quitting ini udah 6 bulan. Iya. Dan tebak hasilnya gimana? Gaji gue tetap sama, penghargaan ke gue juga tetap sama, semuanya tetap sama, tapi gue agak stres lagi. Nah itu. Jadi nilai diri lu tuh nggak ditentukan oleh pekerjaan lu. Nilai diri lu itu nggak dihitung dari seberapa besar produktivitas lu. Jadi nggak ada hubungannya antara eksistensi jati diri lu dan segala macamnya itu dengan pekerjaan lu. Jadi ngapain lu mencurahkan banyak-banyak ke situ? Iya.
Jadi ya itu tadi, santai aja. Sederhananya ya gua dapatnya segini, ya gua kasihnya segini juga gitu. Iya. Kagak ada maknanya lu memberikan effort Iya, lebih iya, atas bener, pekerjaan bener. lu. Ya wajar sih kalau gue lihat itu ya semacam kayak mekanisme diri kita juga kan. Kayak gue bilang tadi, gue dibayarnya segini ya buat apa gue kasih effort gede-gede. Yoi, kalau ternyata impact yang lo dapat cuma stres itu kan akibat beban pekerjaan. Bener. Dan dalam istilah psikologis ini juga bisa disebut sebagai, ada istilahnya tuh, mekanisme coping. Mekanisme coping itu adalah mekanisme semacam defense dari diri kita untuk tidak masuk dalam situasi yang membuat kita menjadi lebih buruk, apakah stres atau situasi yang toksik buat kita gitu ya. Jadi semacam membangun garis demarkasi supaya kita tidak menjadi lebih buruk. Bisa juga dibilang itu bagi sebagian orang persepsinya adalah bagian dari mencintai diri sendiri. Oh, jadi buatlah hidup lu seimbang. Iya, white balance. Yoi. Jadi hidup lu seimbang. Fenomena ini kayak lu bilang tadi, jadi semacam batasan nih. Gua kalau udah kerja lembur, ya kan, terus nyelesain semua target bahkan lebih dari target, itu ntar hidup gua nggak seimbang. Iya, karena lu stres kan? Iya benar. Ya kan kejar-kejar kerjaan kan? Betul, nggak ada jam kerja. Itu adalah semacam pemberontakan terhadap tadi yang gue bilang hustle culture ya. Hustle culture itu adalah sebuah pandangan hidup atau sikap yang melihat pekerjaan itu harus dilakukan dengan keras. Lu akan sukses kalau lu bekerja dengan keras. Lu akan sukses kalau lu memberikan effort lebih. Jadi bukan semacam ya, workaholic gitu ya, workaholic. Nah ini adalah gaya baru nih. Lu nggak perlu workaholic kok. Kebahagiaan itu nggak ditentukan dari kesetresan lu kan? Betul. Nggak ditentukan dari kerja keras lu, tapi ya keseimbangan hidup yang kita cari dengan cara quiet quitting. Nah, ini gue juga nemu catatan juga nih, Bong. Ya kan dari New York Post. Bener kayak lu bilang, fenomena ini berasal dari China. Ya kan di tahun bulan April 2021. Jadi ya habis deket-deket Covid lah, ya kan. Mereka kenalnya pakai istilah yang tadi lu sebut tuh, lying flat. Yui, kaum rebahan. Nah, bahasa sononya tangping. Ya kan? Jadi gelombang pekerja muda yang berontak terhadap konsep kerja. Jadi kalau di sana kan konsep kerjanya panjang. Betul. Bukan cuma 9 to 5, bahkan mungkin 9 to 9 kali ya. 9 to 9. Nah, bukan 5/7, mungkin juga 6/7 atau bahkan ya 7/7. Ya kan? Dan ini juga katanya banyak ditemukan di generasi Z nih. Mereka yang baru-baru lulus gitu ya, generasi kerja angkatan baru yang ketika melihat dunia pekerjaan tuh nggak seserius itulah. Kebahagiaan itu nggak ditemukan di dunia kerja, tapi justru pada keseimbangan hidup lo. Ya ada kerja yang secukupnya, tapi juga ada kehidupan lain yang juga seimbang, sehingga ya kebahagiaan ada di keseimbangan hidup itu. Makanya ada kerja, ada healing juga. Nah, itu penting, Bos. Ya kan? Ada healing. Ada healing juga. Tapi nggak diketahui ya. Ini juga catatan yang ada di sini nggak diketahui. Ini itu adalah trik untuk tidak burnout, atau sekedar penolakan, atau ini adalah dampak dari pandemi. Nah, gue juga mikir ke situ, Bang. Kan selama pandemi itu kan kita gawe nih. Memang enaknya kita nggak harus ke kantor. Cuma kan kalau yang gue alamin ya, itu yang namanya jam kerja, jadi nggak tentu tuh. Ya kan? Lebih panjang ya. Nah, kadang kita meeting Zoom-nya malam jam 6, jam 7. Ya kan? Terus juga gawean juga kadang adanya tiba-tiba jam 7 malam, jam 8 malam pas kita udah mau istirahat kan beda. Kalau kita ke kantor kan jelas tuh. Kita jalan jam 9 di kantor, udah buka laptop, ya kan. Nanti begitu udah ke rumah, ya meeting pasti dicarinya antara jam 9 sampai jam 6, jam 7 lah. Kalau udah di rumah udah tutup laptop, udah kagak meeting. Nah, selama pandemi ternyata justru lebih beban kerjanya lebih berat, lebih banyak. Burnout. Sehingga orang merasa wah gila jenuh banget gitu ya. Maka kemudian muncullah sikap untuk
Rebahan. Rebahan. Iya. Nah itu juga gua nggak tahu ya yang dialamin anak-anak sekarang gitu. Kalau gua kan kita nih yang bekerja sebelum pandemi terus kemudian beralih WFH kan bonding sama teman masih ada, ikatan sama kantor masih ada. Lu ngebayangin nggak mereka yang di hire, mereka yang kerja pas generasi pandemi nih, generasi COVID, ya kan? Mereka kerja belum pernah ketemu orang langsung, cuma kerja sendiri doang, celingak-celinguk, ya kan, di kafe, ya kan, kagak kenal, ya mungkin kenal sama tim, cuman kita nggak ngobrol kayak begini kan, nah, itu pengaruh nggak tuh, Mung? Iya, jadi itu lebih ke makna gitu ya, karena lu kerja sendiri, nggak berinteraksi sama orang lain, dan kita ngalami juga sih ya, ketika kemarin di 2 tahun pandemi ada rekrutan-rekrutan baru, ada kawan-kawan kita yang dari mana, lalu mereka mulai bekerja, tapi bekerja sendiri di rumahnya tuh. Nah, iya. Bekerja sendiri di rumahnya, nggak kenal sama kawan-kawannya, nggak punya feel kantor kayak gimana gitu kan. Dan setelah 2 tahun ketemu, oh ternyata ini orangnya ini orangnya gitu ya. Bener. Kalau kayak gitu, iya ya mungkin akan terasa kering kali ya. Jadi mungkin quiet quitting ini karena 2 hal kali ya. Satu barangkali karena dunia kerja yang dihadapi begitu eksploitatif dan kompetitif, sehingga itu membuat tekanan yang amat sangat, memunculkan stres. Atau di pihak lain yang tadi kayak lu bilang, situasi di mana orang nggak bisa menemukan makna atas apa yang dia kerjain gitu. Kayak tadi kan sendirian, gue nggak kenal siapa-siapa, pokoknya gue kasih kerjaan gitu aja, sehingga kerjaan jadi mekanis aja tuh. Ngejar target sehari. Iya, ngejar target sehari berapa dan seterusnya, sehingga apa yang dikerjakan lalu terasa kering. Kan seringkali kita ketemu di kantor itu juga asiknya ketemu kawan gitu ya, benar. ngegosip, makan bareng, cerita ini itu, suasananya beda, ada ikatan-ikatan yang terbentuk antar orang, dan itu sesuatu yang seringkali nggak bisa dimaknai dengan uang gitu, tapi ada fulfillness yang kita rasain, dan itu sangat bermakna. Nah mungkin juga ini tadi ya, quiet quitting itu satu karena eksploitatif, kompetitif, atau orang kehilangan makna melakukan pekerjaan yang rasanya kering gitu. Dari yang dikerjain. Itu kan dari sisi elunya nih, kaum rebahan, ya kan. Cuma kalau gua sebagai misalnya nih, kalau gua jadi HRD, gua ngeliat dari sisi produktivitas dong. Ya itu dampaknya. Nah, betul. Ya kan? Dampaknya lah jadi itu ya. Karena orang bekerja seadanya, sehingga produktivitas cemerlang yang diharapkan mungkin nggak tercapai gitu ya. Produktivitas orang mempengaruhi pada produktivitas perusahaan gitu ya. Sehingga sebenarnya hati-hati nih buat orang-orang yang punya value quitting ini. Nah, di mata HRD, Bang, orang-orang kayak gini nih gua sebutin, bukan gue yang ngomong nih. Dari sisi psikolog organisasi, Ben Granger, dia bilang fenomena ini akan berdampak buruk pada karyawan itu sendiri. Nah, orang-orang yang kaum rebahan ini itu adalah orang yang akan masuk posisi pertama yang bakal di PHK sama HRD. Iya, karena biasa-biasa aja gitu ya. Nah, bekerja seadanya, tidak terlihat cemerlang. Kan kalau orang menjadi cemerlang kan sebenarnya itu jadi aset perusahaan kan. Akan di-retain gitu ya. Tapi ketika situasi kantor memburuk dan kemudian kantor harus memutuskan siapa yang harus keluar dari sana, mereka bisa jadi ada di list pertama tuh. Nah, betul. Singapura dan Malaysia udah ngelakuin itu. Udah ya? Jadi ketika PHK massal yang terjadi, itu yang di PHK duluan adalah yang generasi rebahan itu. Yang ngambil fenomena quiet quitting itu. Dan menurut gue ya, fenomena ini nggak akan terjadi kalau memenuhi 2 persyaratan. Persoalannya kan adalah orang bekerja seadanya ya. Orang nggak menemukan apa yang dia dapat dari bekerja ekstra. Tapi kalau seandainya orang itu mendapatkan kompensasi dari kerja ekstra dia, mungkin dia tidak akan melakukan bekerja seadanya. Kompensasi itu tuh nggak hanya dalam arti uang gitu ya, bisa jadi uang atau bonus ketika gue melakukan pekerjaan yang lebih dari yang diminta, lalu dia mendapatkan kompensasi secara materi, ya itu oke. Tapi juga maksud gue, seringkali bentuk-bentuk kompensasi itu ada yang sifatnya psikologis gitu loh. Penghargaan, pengakuan, apresiasi. Kalau penghargaan, sorry gue potong. Kalau penghargaan juga kayaknya nggak guna juga, Bang. Misalnya
employee of the month, ya kan? Atau pekerjaan udah bekerja selama 25 tahun. Itu kan cuma lu pajang doang gitu, so what? Buat apa buat kita gitu? Nggak penting juga kayak gituan kan? Ada kasus gini, Eng. Jadi ini di sini ya di kantor kita nih ya. Ada reporter yang jadi editornya kan nyuruh sesuatu gitu. Iya. Terus abis itu dilakukan, editornya bilang, "Terima kasih ya," gitu. Anak itu nangis. Lah, editornya bingung kan, "Lu kenapa nangis?" gitu. Lalu dia cerita, "Ya ampun Mbak, baru kali ini ada yang bilang terima kasih sama saya," gitu. Karena di pekerjaan sebelumnya dia cerita dia nggak pernah mendapat apresiasi itu. Jadi kerjanya dimarah-marahin, terus dikejar-kejar, terus mana setoran lu, mana berita lu, ini telat segala macam. Jadi auranya dalam relasi antara si reporter sama editornya itu negatif banget. Maka ketika dia mendapatkan ucapan terima kasih, itu dia nangis. Itu dia nangis. Jadi ada hal-hal yang tidak bermakna yang kayak gitu, tapi juga ada orang merasakan makna di situ. Lalu yang kedua, selain soal apresiasi itu, barangkali juga kalau orang menemukan makna, ini bukan uang nih ya. Kalau orang menemukan makna dari effort yang dia keluarkan, artinya dia merasakan ada sesuatu yang dia merasa gembira. Dia melakukan sesuatu, dia melakukan effort itu bukan karena tuntutan gitu, tapi karena sesuatu dari dalam dirinya sehingga dia merasakan kegembiraan, merasa berarti, merasa fulfill gitu ya, sehingga dia tidak merasa itu sebagai ekstra gitu. Jadi ada dua ya, jika itu berdampak langsung, sesuatu yang dia dapatkan dari luar, penghargaan, apresiasi, nggak hanya bentuk materi tapi juga secara psikologis. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari dirinya. Sesuatu yang dia merasa, gue senang aja melakukan ini, gue menemukan makna, gue menemukan kegembiraan ketika melakukan ini gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu sebenarnya kalau misalnya kita ngomong play hard, work hard itu nggak terpisah ya, dalam arti nih gue kerja keras, habis itu gue play hard nih, gue healing, jalan kemana, cuti, gue pakai deh tuh cuti gue. Play hard dan work hard dan play hard itu membedakan antara dunia kerja dan dunia main-main. Lu bekerja sekeras-kerasnya, lu mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya untuk nanti dikompensasikan dengan play seberat-beratnya atau sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi ada dua dunia kerja dan dunia main-main. Menurut gue yang paling membahagiakan itu adalah ketika orang menemukan work dan play-nya dalam satu tempat. Jadi bukan dua dunia gitu ya. Tapi di dunia pekerjaan lu menemukan kegembiraan karena itu juga main-main lu. Betul. Dan di sana mendapatkan kesejahteraan yang cukup. Betul. Tapi juga mendapatkan kegembiraan yang memadai, yang tidak dipisahkan antara dunia kerja dan dunia main-main. Jadi kerja itu kayak main-main. Dan lu main-main digaji gitu. Jadi gitu. Antara work sama play sama-sama hard. Sama-sama hard. Tapi bukan di dunia yang berbeda ya. Jadi bukan satu gitu. Jadi kerjaan lu yang main-main gitu. Lu main-main digaji. Berarti kalau quiet quitting itu menurut lu itu positif atau negatif, Mong? Bisa dua-duanya sih yang menurut gua, tergantung tergantung outputnya. Kalau orang mengambil pilihan sikap quiet quitting, lalu output yang dihasilkan ternyata seadanya, bahkan mungkin non expectation gitu ya, itu lalu bisa dianggap sebagai malas-malesan karena lebih mementingkan dirinya. Udahlah pekerjaan gue, sudahlah gue ingin yang penting gue happy atau hidup gue seimbang. Tapi juga bisa dimaknai menurut gue secara positif. Dalam arti begini, orang quiet quitting artinya dia menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan dirinya gitu ya, dengan kebahagiaan dirinya. Tapi dia sangat produktif. Karena orang yang memberikan ekstra belum tentu, itu artinya orang yang sibuk gitu ya, dia kelihatan sibuk banget, belum tentu dia produktif. Antara sibuk dan produktif itu berbeda ya. Mungkin orang mengatakan gue nggak quiet quitting kok, gue sibuk, gue memberikan waktu gue lebih pada pekerjaan, tapi mungkin dia sekedar sibuk, tapi dia nggak produktif. Ada banyak sekali pekerjaan yang dia lakukan terdistraksi ini, jadi nggak kelar-kelar tuh. Jadi dia kelihatan sibuk banget. Itu lembur, tapi itu nggak produktif gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memiliki kemampuan manajeriali pekerjaannya dengan sedemikian rupa sehingga dia menjadi sangat produktif. Dia tenggo tapi semua pekerjaan selesai.
Di situ menurut gue menjadi positif karena dunia kerja dan dunia hidupnya menjadi seimbang. Pekerjaannya selesai sesuai yang diminta, tapi kehidupannya tidak terjebak pada situasi toksik stres akibat pekerjaan. Nah itu kan soal juga memaknai pekerjaan atau bagaimana dia memanage pekerjaannya gitu. Lu pernah baca konsep itu nggak? Ikigai. Oh Jepang. Nah itu juga modelnya kayak gitu tuh. Jadi kalau pekerjaan itu bisa ada 4 macam yang lu cari, 4 ya kan? macam, oke. Lu bisa cari pekerjaan yang lu suka, Nah, apa yang bermanfaat buat orang lain, oke, suka bermanfaat. ada duitnya, ada penghasilannya, atau lu bisa pilih yang lu jago di mana, yang lu kuasain di mana. Oke. Kayak gitu. Jadi ada 4 itu tuh, Bang, Oke. jenis pekerjaan. Pekerjaan yang disuka, artinya cuma suka doang. Ya, ada passion sama Ada passionnya. missionnya. Oke. Kalau passion doang, Mm-mm. berarti suka tapi duitnya nggak ada. Ya, benar. Misalnya gua suka sepedaan. Mm-mm. Wah, gua hobi sepedaan, passion Iya, banget iya, sepeda iya. gitu ya. Tapi kalau cuma passion doang nggak ada duitnya, Iya. kayaknya ya duit itu nggak membuat sepenuhnya mutlak kebahagiaan, tapi Iya. tanpa duit juga nggak bahagia. Nggak bisa gitu kan, ngapa-ngapain ya. juga, Nggak bisa gitu. ngapa-ngapain juga gitu ya. Jadi passion aja Iya, kagak iya. cukup kan? Bener-bener. Passionnya kagak cukup. Bisa gembira, mantep, ya kan, fulfill, tapi ya secara finansial lu nggak sejahtera, Ya, kayak gitu. Itu oke. kalau lu pilih yang apa yang lu suka. Apa yang disuka? Oke. Kalau yang kedua, apa yang dibutuhin orang, Apa yang dibutuhkan orang? Oke. ya kan? Nah, kalau di situ mungkin wah ini ngerasa puas nih karena kerjaan gua dipakai oleh banyak orang. Oke. Nah, tetapi kadang kurang bermakna. Kurang bermakna. Iya, ngerasa was-was aja. Soalnya gimana? Yang dibutuhin orang sekarang kan belum tentu ntar dibutuhin yang akan datang. Contoh deh, misalnya kerjaan IT, ya kan mungkin sekarang lagi rame. Cuma kita nggak tahu nih, ntar 4 tahun apa 5 tahun ke depan bisa Digantiin jadi mesin gitu ya? Nah, bisa Digantiin pakai mesin, AI, oke. bisa pakai komputer misalnya. Nah itu kalau lu cari yang cuma bermanfaat doang. Bermanfaat doang. Oke. Atau misalnya kalau yang ketiga, ya kan lu bisa ngasilin cuan banyak Oke. dari situ. Ya kan, cuma kayak lu bilang tadi, kalau cuma duitnya banyak, tapi lu kerja nggak sesuai apa yang lu senengin, ya Itu kan? gue tahu tuh. Iya, gue tahu tuh. Iya kan? Jadi ya kayaknya ya kosong ya, sejahtera hampa tapi lu kosong. Iya, gue punya temen tuh. Gue punya temen yang dia cerita dia dapat pekerjaan gajinya gede banget. Yes. Tapi terus dia ngerasa, aduh, apa ya, kering gitu. Walaupun gaji puluhan juta. Gajinya gitu. puluhan juta, dan dia dia bisa itu, tapi dia ngerasa dunianya dia bukan itu sebenarnya. Iya, iya. Itu dia dapat duit tapi nggak dapat itu ya, nggak dapat kepenuhan hidup gitu ya, nggak dapat keberartian, nggak dapat kebermaknaan gitu ya. Iya. Atau yang keempat, Bong, lu kerja berdasarkan lu jagonya apa. Oke. Keahlian yang lu kuasain apa. Nah, kalau gitu mungkin bisa puas ya karena ada passionnya juga di sana, ya kan? Profession juga, profesionalitas lu juga nggak kepake. Tapi juga belum tentu itu berguna buat orang banyak. Ya kan? Model kayak misalnya lu secara profesi lu adalah lulusan dari pertanian. Ya kan? Nah, pekerjaan itu lu jago di situ. Cuma kan belum tentu itu lu passion lu di situ. Ya kan? Nah, itu banyak tuh yang sering salah jurusan di situ kan. Udah pilih bidang profesi, lu kuasain, tetapi itu bukan passion lu. Atau nggak dibutuhin sama orang. Maka yang ideal itu adalah ketika orang menemukan pekerjaan yang menggabungkan keempat-empat itu ya. Nah, iya. Dia punya passion di situ. Betul. Lalu passionnya itu dibutuhkan sama orang artinya bermanfaat buat orang lain, diapresiasi sama orang, berguna gitu ya. Iya. Lalu ketiga dia memang jago banget tuh karena passion di situ ya. Dan kemudian ya itu cuannya ada duitnya layak juga gitu ya. di situ. Duitnya ada gitu ya. Iya. Kalau lu lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, nah tuh rata-rata empat-empatnya terpenuhi tuh. Kayak Chef Kondang misalnya, ya kan? Dia di satu sisi itu passionnya dia, keahliannya dia juga di situ, dibutuhkan banyak orang juga, ada duitnya juga di situ. Ya kan? Nggak semata-mata uang berarti ya? Betul. Nggak semata-mata uang, nggak Iya, semata-mata penghasilan tinggi, tapi kemudian mencintai sehingga setiap hari bangun dengan gembira gitu. Nah, betul. Gue pernah dulu ya ketika gue awal-awal habis lulus kuliah, gue dapat pekerjaan di bengkel mesin. Di bengkel mesin. Iya.
Gue bisa memahami perasaan tidak gembira ketika mau berangkat kerja. Jadi ketika bangun itu, aduh, hawanya malas gitu, Eng. Benar-benar. Kerjaan gue dulu motongin besi, lalu ketika besi habis dipotong, disambung kan dilas, dilas tuh ada istilahnya tai besi gitu, dan itu harus dibersihin pakai gerinda. Kerjaan gue mekanis gitu aja, dan apa ya, kosong gitu rasanya, kering, nggak bermakna, dan ya itu tadi. Bangun nggak gembira, bangun dengan berat hati pergi ke kantor, berangkat kerja juga udah pulang juga nggak gembira gitu ya, tidur ya udah capek, rasanya udah capek banget gitu. Jadi capeknya tuh berkali-kali lipat gitu, nggak menemukan makna. Maka ya benar sih kalau gue setuju sih ya. Dan alhamdulillah gue merasa seneng nih sekarang karena ya gue passion di dunia ini dan mendapatkan kebermaknaan, tapi juga penghidupan yang mencukupi, dan tapi nggak semua orang kan nggak seberuntung itu. Nah iya, gue akhir-akhir ini sering nemuin di TikTok atau Instagram itu ada banyak orang yang mereka postingin kegiatan mereka. Ada yang bangun subuh-subuh, Bang. Berangkat dari kantor, dari rumahnya dia, dari ujung Berung ya kan, berangkat 3:30. Orang Jakarta banget tuh. Nah, dia naik motor ke tempat kereta, dari kereta dia harus ke transit lagi ke Manggarai atau di mana ya kan, dia lanjut lagi, abis itu dia masih nyambung lagi naik angkot ke kantor ya kan, kerja seharian, abis itu pulang karena rumahnya jauh dia harus tenggo ya kan, begitu balik lagi diceritain lagi, dia naik kereta lagi, jalan lagi, harus pulang, begitu terus setiap hari. Itu kan berarti nggak semua orang yang apa ya seberuntung menemukan ikigainya itu kayak lu, kayak gitu. Kalau orang itu merasa seneng ya ketika dia melakukan itu, mungkin effortless ya. Nah, benar. Tapi kan masalahnya ketika dia melakukan seberat itu, tapi dia nggak bahagia dengan pekerjaannya, itu jadi berat banget tuh. Dan ya gue rasa itu tadi ya, mungkin ada banyak juga orang yang lalu menemukan menemukan ikigai gitu, tapi itu menurut gue keberuntungan juga sih, yang nggak setiap orang mendapatkan mendapatkan privilegi bisa menemukan itu gitu ya. Dan ya gue juga punya banyak teman-teman yang itu tadi membedakan antara dua dunia tuh, dunia pekerjaan dan udah main-mainnya. Gue nggak passion banget sebenarnya di sini, tapi duit gue ada di sini nih. Mau nggak mau gitu jadinya ya. Jadi hobi dan segala macamnya lalu jadi semacam pelampiasan sebagai kompensasi dari work hard-nya itu tuh. Oke, mungkin kita tanya aja ya sama teman-teman ya. Guys, kira-kira lu sekarang kondisinya itu masuk kubu yang mana? Kubu yang quiet quitting atau kubu yang hustle culture yang harus kerja keras sampai kesempatan itu tiba, gue siap akan meraih keberhasilan itu, atau masuk yang sedang berjuang mencari ikigai, atau malah sudah menemukannya. Nah, tolong tulis di kolom komentar teman-teman, kita saling berbagi, kita saling sharing cerita di sana. Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya kompas.com ya. Oke, komentar ya, cerita ya. Iya. Gue mau lanjut kerja nih, Bang. Gue mau quiet quitting dulu.